Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifi Pradita dengan ujung NIM 006 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data dari praktikum penginderaan jauh lautan dari materi SPL, CHL, dan juga ZPPI. Jadi SPL itu merupakan sumber permukaan laut, CHL itu klorofil A, dan juga ZPPI yaitu zona potensi penangkapan ikan. Yang pertama itu kita ke Ocean Data dan pilih yang Ocean Color level 3 dan 4. Lalu karena kita akan mengunduh data SSD dan juga klorofil, pada bagian produk ini kita dapat memilih SSD si surface temperature. Untuk produk statusnya standar, instrumennya Aquamodis, periode monthly dengan resolusi 9 km, dan untuk datanya itu bisa disesuaikan tentang tahunnya. Di sini saya memilih rentangnya itu 1 bulan. Oke, jika sudah, klik extract or download data. Jangan lupa pada bagian type ini kita centang checklist semuanya, lalu klik unduh atau download. Nah, selanjutnya itu kita blok, klik kanan, pilih yang buka HTTPS, dan dia akan otomatis terunduh. Selanjutnya untuk CHL sama saja seperti tadi, hanya kita ubah pada bagian produk saja. Pilih yang chlorophyll concentration. Nah, untuk resolusinya itu saya memilih 9 km karena pada laptop saya tidak bisa mengunduh yang resolusi 4 km. Selanjutnya klik ekstrak. Jangan lupa untuk men-checklist pada bagian type dan klik download. Selanjutnya kita blok lagi, klik kanan, dan dia akan otomatis terunduh. Oke, selanjutnya itu kita ke software CDS. Nah, jadi di software CDS ini kita akan memilih bagian yang akan kita kaji dan akan menyimpannya itu dalam format txt. Lalu kita ke file, itu ke open product, dan pilih di mana tempat penyimpanan dari hasil unduhan tadi. Lalu kita add keduanya, klik open. Nah, karena gambarnya belum muncul pada bagian file manager, nah ini ada tanda plus, kita klik pada bagian bench, kita klik lagi tanda plusnya, lalu klik 2 kali pada chlorophyll A. Nih, gambarnya sudah muncul, sama seperti chlorophyll. Untuk di SSD ini pada bagian band kita klik 2 kali. Lalu kita ke Windows, Style Horizontally, ini agar kita mempermudah untuk melihat keduanya. Nah, jangan lupa untuk men-checklist Synchronize View dan Synchronize Cursor, karena itu akan memudahkan kita untuk mencari wilayah kajiannya. Lalu kita zoom pada bagian wilayah yang ingin kita kaji. Nah, di sini saya memilih Pulau Aru. Pulau itu sini. Nah, untuk memilih wilayahnya itu kita klik ini rectangle drawing tool. Selanjutnya bisa kita rectangle saja wilayahnya. Selanjutnya pada bagian yang SSD juga kita rectangle. Oke. Selanjutnya kita klik pada bagian chlorophyll, kita klik kanan, pilih yang export mass pixel. Nah, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu kita centang ketiga-tiganya, lalu pilih yang write to file, pilih di mana kita akan menyimpannya.
Untuk CHL-nya sudah, kita ke SSD. Sama seperti tadi, kita klik kanan, kita pilih yang export mask pixel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada select masknya itu kita pilih yang geometri, lalu klik OK, dan centang ketiga-tiganya, write to file, lalu kita klik save. Selanjutnya kita akan ke software Excel. Di sini saya sudah mendrag untuk file yang SSD-nya, lalu kita hapus. Kita hanya memerlukan longitude, latitude, dan SSD-nya saja. Lalu untuk pixel X, pixel Y, dan juga qual SSD-nya itu kita delete. Nah, karena tidak semua hasilnya itu berubah angka, ada juga yang berubah NaN, kita akan menghapus yang NaN-nya. Jadi dengan cara blok pada bagian SSD, pilih yang sort and filter, lalu klik yang filter. Nah, ini muncul gambar segitiga ke bawah atau showing all. Kita klik dan kita ketik NaN, lalu pilih OK. Nah, ini telah muncul data yang tidak berupa angka. Selanjutnya kita hapus. Oke. Dan kita klik lagi. Lalu pada bagian ini yang search, nah ini ada pilihan yang select all, kita klik, lalu kita klik OK. Maka dia sudah berbentuk angka semua. Selanjutnya kita ke file dan save as-nya itu sebagai txt. Untuk klorofil yang sama seperti tadi, kita hapus. Kita hanya memerlukan longitude, latitude, dan klorofilnya. Jadi pixel X dan Y bisa dihapus atau delete. Selanjutnya kita akan memfilternya lagi. Klik pilih, misalnya delete. Oke. Select all. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita ke software ArcGIS, kita ke bagian file, add data. Nah, pertama-tama kita akan meng-add SHP Indo terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke file lagi, kita akan add XY data. Yang pertama itu saya akan meng-add CHL-nya, klik add, lalu X-nya longitude, Y latitude, Z-nya itu ubah menjadi klorofil A, dan jangan lupa untuk koordinat sistemnya itu WGS 1984, lalu klik OK. Oke. Selanjutnya ke file lagi, add XY data. Nah, kita akan meng-add yang file SSD. Add, jangan lupa pada Z file ini ubah menjadi SSD, koordinatnya WGS 1984. Oke. Nah, ini di sini daerah kajian saya tadi. Selanjutnya kita ke search, lalu kita ketik IDW. Pilih yang IDW Spatial Analysis. Pada input point features, kita masukkan SSD terlebih dahulu. Lalu pada Z value file-nya ini ubah menjadi SSD. Untuk penyimpannya, outputnya itu kita sesuaikan.
kita klik OK. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini untuk hasil SSD-nya. Lalu kita klik kanan, kita ke properties. Dan untuk color RAM-nya itu tidak diubah, tapi kita flip saja. Oke. Nah, selanjutnya kita ke IDW lagi yang special analyst. Lalu kita add yang CHL. Z filenya ini ubah menjadi chlorophyll A. Untuk outputnya IDW CHL. Lalu kita klik OK. Untuk CHL ini kita klik kanan, kita ke properties. Ubah color RAM-nya itu jadi dari hijau ke merah, tapi tidak usah kita flip. Jadi merah yang di atas dan hijau yang paling tinggi itu di bawah. Nah, di sini bisa terlihat kalau pada SSD-nya itu untuk terendahnya itu di 28 dan yang tertingginya itu di 33. Untuk yang hijaunya ini di arah bagian sini. Sedangkan kalau untuk CHL-nya itu dia merahnya itu terendah, tapi untuk yang tertingginya itu warna hijau dan warna hijaunya itu ada di sekitaran sini, di ujung-ujung sini. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan untuk ZPPI. Di bagian search kita klik on pada bagian ini kita pilih yang Contour Spatial Analysis. Lalu untuk input rasternya itu kita masukkan yang hasil IDW. Sini saya memilih yang IDW SSD. Nah, untuk outputnya itu untuk kontur interval SSD-nya itu 0,5 dan base-nya itu 25. Lalu kita klik OK. Selanjutnya masukkan hasil IDW yang CHL. Untuk CHL ini kontur intervalnya itu 0,5 dan base-nya itu 0,2. Klik OK. Selanjutnya kita klik pada font SSD. Kita klik editor, start editing, pilih yang font SSD. Oke. Lalu kita klik kanan pada kontur SSD-nya. Kita ke open attribute table. Pilih yang table option dan pilih yang select by attribute. Kita pilih kontur, klik kontur 2 kali, lebih dari 32. Kita klik apply. Nah, untuk menghapusnya itu kita klik kanan dan delete yang selected. Nah, jadi kita telah menghapus hasil dari kontur yang melebihi angka 32. Artinya kita ke editor, save edit, dan stop editing. Nah, terus selanjutnya pilih yang kontur CHL. Kita ke editor lagi, start editing, pilih yang kontur CHL. Klik kanan, open attribute table, select by attribute. Untuk CHL ini klik 2 kali kontur lebih dari 2. Apply. Dan kita klik kanan lalu delete selected. Selanjutnya kita ke editor, save, dan stop editing. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil konturnya itu tidak ada yang melebihi angka 2. Kita tutup. Selanjutnya kita ke bagian geoprocessing, pilih yang intersect. Nah, pada bagian input kita masukkan hasil dari kontur. Hasil dari kedua kontur yaitu kontur SSD dan juga kontur CHL. Untuk outputnya itu kita buat ZPPI Pulau Aru. Karena saya mengkaji di Pulau Aru, save,
Terus scroll ke bawah dan pada bagian output type itu pilih yang point. Kita klik OK. Lalu kita klik 2 kali pada bagian simbol ZPP ini. Kita pilih yang edit simbol. Pada bagian propertiesnya, type pinnya kita ubah menjadi karakter, marker symbol, dan fontnya itu S3 environmental and icon. Pilih yang ikan. Untuk warnanya itu menyesuaikan. Nah, jadi namanya ZPP ini akan menjadi informasi untuk kita menentukan titik-titik lokasi di mana sebagai tempat potensi penangkapan ikan. Nah, berdasarkan dari hasil analisa SST atau suhu permukaan laut dan juga klorofil A. Nah, di mana kalau klorofilnya itu semakin tinggi, maka di daerah tersebut berarti banyak nutrien yang menjadi makanan para ikan pelagis di sekitarnya. Jadi di sini saya akan melakukan proses layout. Nah, jadi dari hasil petanya tadi saya telah membuat layout. Nah, dimana kalau untuk suhu permukaan lautnya itu terendahnya di angka 28 derajat Celcius dan tertingginya itu 33 derajat. Nah, dimana ini masih merupakan wilayah suhu atau angka suhu yang masih relatif normal di wilayah perairan laut kita. Sebenarnya kalau untuk klorofil ini, kalau di bagian laut lepasnya itu dia cenderung rendah, namun pada bagian sini yang arahnya itu mendekati pesisir, untuk angkanya itu cukup tinggi di angka 28. Nah, jadi pada bagian warna hijau itu nutriennya itu lebih banyak atau jadinya terjadi lebih banyak produktivitas di bagian tersebut. Nah, sedangkan untuk zona potensi penangkapan ikannya itu tersebar cukup banyak, yang menandakan berarti benar aktivitas nutriennya itu lebih banyak di daerah yang cenderung lebih dekat ke arah pesisirnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum BJK tentang materi SPL, Syahel, dan ZPPI. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.